Oke, baik. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Halo? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Sip. Oke, baik. Eh, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Seperti biasa, sebelum memulai responsi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Jadi agenda hari ini sebenarnya kita akan melakukan responsi ya. Jadi nanti kita akan membahas ya kisi-kisi seperti apa terkait dengan UAS yang akan kita laksanakan di depan. Kemudian mungkin sebelum
masuk ke responsi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, berkaitan dengan tugas kelompok ya. Jadi teman-teman, untuk tugas kelompok sendiri nanti diharapkan untuk digabungkan. Jadi nanti bentuk pengumpulan tugas kelompoknya adalah dikelompokkan jadi satu saja, jadi satu dokumen, dimulai dari penugasan awal untuk tugas kelompok, kemudian diikuti dengan form kontribusi, gitu ya, oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti dijadikan satu saja, ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Kemudian untuk UAS-nya sendiri, jadi UAS-nya itu akan dilaksanakan sesuai jadwal tentunya ya. Kemudian, maaf, suara saya terdengar nggak? Atau agak noise? Terdengar, Bu. Terdengar kan ya? Oke, sebentar. Ya. Nah, UAS-nya itu nanti akan berupa study case ya. Jadi jadi responsi ini sedikit banyak akan membantulah teman-teman dalam pengerjaan UAS nanti. Nah, kemudian rencananya saya akan memberikan soal UAS itu Hamin 1 hari sebelum pelaksanaan UAS. Untuk pengumpulannya sendiri, nanti teman-teman bisa kumpulkan di sama ya melalui LMS. Jadi nanti mangga dikumpulkan di hari dan jam yang sama sesuai dengan jadwal masing-masing. Kemudian pertanyaan saya satu, kalau mohon maaf untuk kelas online, Bapak Ibu biasanya kalau misalnya pelaksanaan UAS itu kan mendownload soal saja kemudian dikerjakan ya, seperti itu? Iya, Bu. Benar ya? Kemudian diupload di LMS kan ya? Iya, Bu. Oke, sip. Jadi nanti teman-teman akan saya berikan soal. Jadi nanti saya berikan itu Hamin 1. Jadi mangga mulai dikerjakan sampai batas waktu akhir pengerjaan ujian gitu ya, seperti itu. Kemudian mungkin karena ini kan kelas online ya, siapa tahu ada beberapa orang yang mungkin kehadirannya sudah melampaui batas ya. Kalau batasnya kalau nggak salah 3 ya. Batas diperbolehkan untuk mengerjakan atau melaksanakan UAS. Mohon dihubungi sayanya ya supaya saya berikan kira-kira apakah asumsi yang dihadirkan oleh Bapak atau Ibu atau mungkin disertai dengan surat tugas misalnya ya bisa meyakinkan saya bahwa Bapak Ibu tuh bisa saya bantu untuk bisa melaksanakan UAS gitu ya seperti itu. Dengan catatan dimohon untuk tetap mengikuti atau mengerjakan semua tugas yang diberikan. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum saya lanjut ke responsi hari ini? Atau masih oke? Okay? Untuk pengerjaan Masih oke, paling, Bu. Bu, bagaimana, Bu? Gimana? Pengerjaannya mau dikerjakan di mana gitu ya? Maksud tuh ditulis tangan atau boleh diketik, Bu? Iya betul. Oke, terima kasih Pak Rizky. Jadi kalau untuk pengerjaan, saya bebaskan saja teman-teman mau seperti apa. Hanya mungkin karena nanti kan ada proses, ada yang harus digambar lah intinya ya di tugasnya, jadi mungkin bisa lebih mudah teman-teman menggunakan Word kalau mau. Tapi kalau dirasa cukup ketika teman-teman menggunakan hanya manual juga nggak masalah gitu ya. Jadi saya tidak membatasi teman-teman mau menggunakan Word ataupun ditulis secara manual gitu ya. Oke, nggak masalah. Copy teman-teman? Copy, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Enggak, dipersilahkan Bapak Ibu. Sebelum kita mulai responsinya. Oke. Kalau gitu, kemudian untuk responsi hari ini, saya nggak akan ibaratnya terlalu dalam untuk terkait penjelasan karena ketika saya melihat tugas yang teman-teman kerjakan, alhamdulillah sudah bisa melampaui ekspektasi gitu ya. Jadi sejauh ini alhamdulillah tugasnya juga bagus-bagus semua. Hanya mungkin kalau misalnya teman-teman masih ingin merapikan tugasnya, dikelompokkan jadi satu,
saya tunggu sampai H-1 jam sebelum pelaksanaan UASnya gitu ya. Dipersilahkan. Nggak masalah, santai aja lah. Yang penting teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian jika ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan, diperbolehkan. Saya sangat mempersilahkan teman-teman jika ingin atau jika ada sesuatu hal yang ingin tanyakan. Oke. Jadi hari ini kita mungkin akan review materi ya, sedikit, namun sudah kita coba implementasikan ke study case. Jadi soal ini mungkin sedikit banyak agak hampir memenuhi atau sesuai gitulah dengan contoh study case yang akan saya berikan di UAS gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini atau dari study case yang sudah pernah kita coba bahas ya di kelas. Jadi bisa dimanfaatkan lah informasi-informasi yang sudah kita dapatkan selama perkuliahan seperti itu. Iya, Pak Irfan gimana? Ada yang ingin tanyakan Pak Irfan? Halo? Kenapa? Halo Pak? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Gimana Pak? Itu kalau yang di grup itu, Bu, tugas atau apa ya, Bu ya, yang Ibu kirim? Oke. Kalau yang dikirim di grup itu soal untuk kita responsi hari ini, Pak. Oh iya Bu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi soal yang saya berikan kurang lebih cukup mengcapture lah materi UAS yang akan saya hadirkan ketika nanti pelaksanaan UAS di hari H, gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, Bu. Oke, Pak? Oke, ada lagi? Oke, aman ya? Sip, kita lanjutkan saja kalau begitu ke responsi hari ini. Oke, tadi sudah saya berikan ya contoh soal berkaitan dengan ya soalnya hampir sama lah dengan ya menggambarkan lah terkait dengan pelaksanaan UAS besok gitu ya. Mungkin ada yang bisa membantu saya membacakan soal yang saya berikan di WA? Ada yang mau volunteer? Teman-teman? Boleh, Bu. Boleh. Enggak, Teh? Oke, pertumbuhan jumlah penduduk di negara Indonesia telah mengakibatkan kenaikan kebutuhan rumah. Dampak langsung dari kenaikan jumlah rumah ini adalah naiknya kebutuhan daya listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memudahkan penyiapan kebijakan strategis berkaitan dengan kenaikan tersebut, Gubernur Sumatera Barat telah membuat pilot proyek di kota dengan menyediakan luas lahan 2.700 hektar. Untuk membantu gubernur tersebut, saudara diminta membuatkan model pengembangan kotanya dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. A. Rata-rata pertambahan penduduk tiap tahun 2,3% dan rata-rata kematiannya 1,75%. B. Rata-rata setiap rumah dihuni oleh 4 orang. C. Koefisien dasar bangunan atau KDB untuk bangunan 75% dari seluruh lahan. Setiap bangunan rumah rata-rata luasnya 150 meter persegi. Jumlah rumah mula-mula 1.000. D. Setiap rumah memerlukan daya listrik 900 watt, sedangkan setiap bangunan industri 15.000 watt. E. Simulasi dilakukan selama 50 tahun mulai dari 2006 sampai 2056. Definisikan problem situation dari kasus di atas. Sampai situ, Bu. Ya, benar, Teh. Buatlah diagram sebab akibat berdasarkan kasus di atas. Definisikan 6 elemen masalah pada studi kasus di atas. Analisis hierarki sistem dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Udah, Bu. Baik, terima kasih banyak, Teh. Ya. Oke, sebentar. Stakeholder. Saya buatkan contoh terlebih dahulu biar mudah dibaca. Oke, jadi dalam soal ini ya ada beberapa informasi yang bisa kita capture ya. Di situ seperti yang sudah dibacakan oleh teman-teman tadi. Jadi di sini tuh pertumbuhan jumlah penduduk di negara Indonesia
telah mengakibatkan kenaikan kebutuhan rumah. Jadi karena, penduduknya bertambah, akibatnya kebutuhan rumah juga ikut, bertambah gitu ya. Kemudian dampak langsung yang dihadirkan dari kenaikan jumlah rumah yang dibutuhkan tadi adalah naiknya kebutuhan daya listrik. Tentu ya, ketika banyak rumah yang dibuat, kemudian akibatnya adalah daya listrik juga ikut meningkat dari tahun ke tahun, kata dia gitu. Kemudian untuk memudahkan penyiapan kebijakan strategis berkaitan dengan kenaikan tersebut, Gubernur Sumatera Barat telah membuat pilot, proyek ya, sebuah proyek percontohan di sebuah kota yang menyediakan lahan seluas 2.700 hektar kata dia. Untuk membantu gubernur tersebut, kita sebagai analis ya, diminta untuk membuatkan model pengembangan kotanya dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, ada rata-rata pertambahan penduduk setiap tahunnya, kematian, rata-rata setiap rumah dihuni oleh 4 orang, kemudian ada koefisien dasar bangunan dan, 75% dari seluruh lahan. Kemudian ada, rata-rata luas setiap bangunan dari 150 meter persegi dan jumlah rumah mula-mula adalah 1.000. Kemudian setiap rumah memerlukan daya listrik 900 watt, sedangkan setiap bangunan industri adalah 15.000 watt. Kemudian, selanjutnya adalah simulasi dilakukan selama 50 tahun, mulai dari 2006 sampai 2056. Nah, dari case ini, dari informasi ini kita dipinta untuk mendefinisikan problem situation, kemudian membuat diagram sebab akibat, mendefinisikan 6 elemen masalah, analisis hierarki sistem, stakeholder, dan diminta untuk membuat model matematis berdasarkan kasus di atas, gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah, sudah teman-teman kerjakan ya, di tugas besar teman-teman masing-masing. Hanya, mungkin kita coba, hadirkan dalam UAS supaya teman-teman bisa paham satu persatu terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibuat atau perlu dikerjakan. Oke. Nah, dari kasus tersebut, yang pertama adalah kita diminta untuk mendefinisikan problem situation. Nah, sebelum ke, pembahasan, kira-kira teman-teman masih ingat nggak problem situation itu apa? Apa sih yang dimaksud dengan problem situation, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab? Pertumbuhan jumlah penduduk kan, Bu? Gimana? Pertumbuhan jumlah penduduknya, Bu, yang jadi permasalahan. Ya, betul. Bisa. Ada lagi? Atau definisinya dulu deh terkait dengan problem situation supaya teman-teman tergambar. Ada yang bisa menjawab? Enggak, tidak ada yang salah. Ingat teman-teman adalah analis. Jadi teman-teman punya asumsi masing-masing terkait dengan, pendefinisian setiap model yang teman-teman akan capture. Enggak teman-teman? Bisa langsung open mic aja. Problem situation apa kira-kira? Atau mau saya tunjuk satu persatu? Coba. Izin menjawab, Bu. Boleh, enggak, Pak? Kalau yang saya ketahui gitu, untuk problem situation yaitu kesenjangan antara kesenjangan atau gap dengan realita gitu, Bu, yang Oke. menyebabkan masalah seperti itu, Bu. Sip, terima kasih Pak Fijar, betul ya. Jadi, seperti yang Pak Fijar sampaikan tadi, betul sekali ya, problem situation dalam modeling sistem itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi gap. Gap itu perbedaan antara yang semestinya dengan kenyataan, antara harapan dengan, kondisi nyata yang terjadi di lapangan, gitu ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang sudah ini ya, teman-teman sudah bisa meng-capture permasalahannya. Sekarang kalau teman-teman lihat dari study case, kira-kira situasi permasalahan yang terjadi itu apa sih? Gap apa yang dihadirkan atau masalah apa yang dihadirkan dalam study case tersebut? Tadi, Teh Lupi ya tadi ya sudah menjawab, katanya ada pertumbuhan, pertumbuhan penduduk ya, jumlah penduduk yang berakibat pada kenaikan, kebutuhan rumah. Oke, ada lagi?
Yang bisa menjawab boleh. Ingat, nggak ada yang salah. Teman-teman harus bisa meng-capture masing-masing. Ayo. Ada yang bisa menjawab? Coba sebentar. Teh Rena ada? Ada? Sebentar. Ada, Bu. Oke. Teh, tadi sudah disampaikan bahwa problem situation adalah kondisi di mana terjadi gap. Jadi gap di mana seharusnya ada perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan. Nah, menurut Teh Rena nih, problem situation yang dihadirkan pada study case itu apa, Teh? Mungkin suatu keadaan atau permasalahan yang terdapat dalam ruang lingkup suatu perusahaan. Oke, kalau di study case yang sudah saya share di WA, kira-kira permasalahan atau gap yang terjadi apa, Teh? Sebentar, Bu. Oke, boleh. Enggak. Kenaikan kebutuhan rumah, Bu. Adanya yang mengakibatkan naiknya kebutuhan daya listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mungkin itu, Bu. Oke, sip. Betul ya, sama kayak Teh Lupi tadi ya. Berarti adanya, terima kasih Teh Rena dan Teh Lupi. Ya, Pak Fijar boleh? Izin menjawab Ibu. Boleh. Kalau dari yang saya perhatikan di sini permasalahannya itu yaitu sama pertambahan penduduk yang dimana tiap tahun pertumbuhannya itu sebanyak 2,3%. Dan rata-rata kematiannya 1,75%. Berarti di sini ada gap yang besar juga gitu Bu, antara pertumbuhan dan kematian, yang dimana karena menjadikan kebutuhan listrik juga di sini meningkat gitu Bu. Oke. Sip, betul, tepat sekali. Ada lagi Pak Fijar? Cukup? Cukup dulu Bu. Oke, sip. Terima kasih Pak Fijar. Betul sekali ya yang sudah disampaikan teman-teman. Ya betul. Jadi problem situation di sini adalah peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada apa coba? Peningkatan kebutuhan daya listrik ya, seperti itu. Oke. Seperti itu. Sampai sini ada yang masih bingung berkaitan dengan pendefinisian problem situation, teman-teman? Halo? Teh Tia, aman Teh? Pak Rizky aman? Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Oke. Pak Rifa aman? Halo? Pak Rido Nur Fazli aman? Pada AFK ya. Pak Aditya Jaya aman? Halo? Ada Pak Aditya Jaya? Pak Anggara Yuda aman? Halo? Ada yang ingin tanyakan nggak? Wah, pada AFK nih ya. Oke, nah ini problem situation-nya. Nah, setelah problem situation, nanti teman-teman bisa menggambarkan atau mendefinisikan sebab akibat. Sebenarnya kalau misalnya nih, ternyata Bu, boleh nggak saya menghadirkan diagram sebab akibat ini nanti Bu, sebelum saya mendefinisikan model matematis, boleh. Ya, jadi it's okay, nggak masalah. Memang biasanya rata-rata analis itu akan mendefinisikan sebab akibat itu sebelum melakukan atau menggambarkan model matematis, ya. Kemudian lanjut. Mungkin kita langsung ke 6 elemen masalah nih. Nah, 6 elemen masalah yang kita hadirkan ada apa aja, teman-teman? Ada yang masih ingat? 6 elemen masalah. Halo? Mungkin bisa sambil dibuka slide-nya. 6 elemen masalah, ada yang masih ingat? Ada, Bu. Decision maker, Bu. Oke, decision maker. Kemudian ada siapa lagi? Objektif. Ya, tujuan ya. Oke.
Oke, ada lagi? Decision criteria. Oke, kriteria keputusan. Ada lagi? Performance measure. Oke, pengukuran performansi. Ada lagi? Control inputs. Oke, controllable input ya. Oke, ada lagi? Dan konteks. Oke, betul, konteks. Sip, terima kasih. Betul ya, jadi ini ada 6 elemen masalah yang akan kita definisikan satu persatu. Mungkin sebelum ke sana saya akan menjelaskan supaya teman-teman bisa tergambar nanti ketika UAS. Jadi 6 elemen masalah itu berkaitan dengan decision maker, tujuan, penentuan kriteria keputusan, pengukuran performansi, kontrol input, dan konteks. Nah, jadi kalau decision maker sendiri ini adalah pihak yang membantu ya dalam membuat suatu keputusan, yes or no. Jadi pihak ini yang, memiliki peran besar ketika kita mendefinisikan suatu modeling system. Dia yang bakal bilang, "Oke, ini bisa diterapkan atau tidak." Jadi decision maker. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan ini biasanya berkaitan dengan sebenarnya apa sih goal yang akan diharapkan ketika teman-teman mendefinisikan atau menggambarkan sebuah, atau memodelkan sebuah sistem, jadi harus jelas. Kemudian, sebenarnya biasanya lebih mudahnya dalam mendefinisikan tujuan ini sangat berkaitan dengan pendefinisian problem tadi, ya. Jadi, kalau kita lihat tadi kan dia problemnya adalah peningkatan jumlah, penduduk yang berakibat pada peningkatan jumlah, daya listrik, kebutuhan daya listrik. Berarti di situ teman-teman sudah bisa sebenarnya mendefinisikan kira-kira tujuannya apa, ya, seperti itu. Mungkin mengoptimalisasikan jumlah, eee, atau menekan pertumbuhan jumlah penduduk supaya tidak, meningkatkan, kebutuhan daya listrik dan lain sebagainya juga bisa. Kemudian setelah tujuan, nanti ada kriteria keputusan. Jadi, kriteria keputusan terkaitan dengan apa sih yang harus kita definisikan supaya si tujuannya tercapai. Ibaratnya kalau dalam organisasi itu tujuan tuh visi, kriteria keputusan adalah misi, gitu ya, seperti itu. Nah, nanti ada lagi nih pengukuran performansi. Jadi kalau pengukuran performansi sendiri itu mengukur kira-kira, kapan suatu tujuan atau kriteria keputusan itu dikatakan sukses mendukung si tujuan. Misalnya tadi, kriteria keputusan mungkin kita, melakukan penekanan pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, berarti kalau ke dia akan sukses ketika misalnya jumlah penduduknya kurang dari berapa, misalnya ada penurunan sebesar 10% setiap tahunnya. Nah, itu masuk ke dalam kriteria keputusan. Kemudian ada pengukuran performansi. Nah, pengukuran performansi ini berkaitan dengan, eee masuk ke dalam kontrol input, bukan pengukuran performansi. Jadi kalau kontrol input adalah input-input yang bisa teman-teman kontrol ya, dalam study case ini. Misalnya seperti tadi, mungkin teman-teman bisa mengkontrol jumlah penduduk atau mungkin teman-teman bisa menekan, angka kelahiran, kan gitu ya, seperti itu namanya kontrol input. Tapi kalau kondisi yang tidak bisa kalau teman-teman kontrol dalam sistem ini berarti itu bukan kontrol input atau uncontrollable input. Kemudian ada konteks. Kalau konteks ya gampang sih sebenarnya, eee, seberapa luas atau di mana sih terjadinya kondisi, permasalahan ini. Nah, itu namanya konteks ya. Supaya lebih gampang dalam mendefinisikan konteks ya mikir aja nanti teman-teman berpikirnya seperti ini saja. Di mana sih lokasi tempat terjadinya, eee, permasalahan ini gitu ya. Itu masuk ke dalam konteks. Oke. Nah, mungkin kita akan membahas satu persatu terkait dengan 6 elemen masalah. Nah, yang pertama adalah decision maker. Kira-kira kalau berdasarkan study case ini decision maker-nya siapa, teman-teman? Gubernur Sumatera Barat, Bu. Oke, betul, Gubernur Sumatera Barat ya? Sip. Lagi. Kemudian setelah ini definisikan tujuannya. Tujuannya apa nih kira-kira? Tujuan yang ingin dicapai, ingat baca dari problem situation. Nih, dia ingin adanya peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan kebutuhan daya listrik. Oke, dari sini sebenarnya sudah terlihat, ya. Kira-kira tujuan apa sih yang ingin dicapai supaya tadi, tidak terjadi peningkatan kebutuhan daya listrik akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Berarti tujuannya apa dia? Kira-kira yang ingin dilakukan oleh si analis ini? Yuk, kira-kira ngapain?
Ya, Pak? Gimana? Memastikan ini Bu, supaya listrik yang sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduknya Bu. Oke, memastikan ketersediaan listriknya ya, Pak, ya? Gitu? Iya Bu. Oke, boleh, bisa. Betul Ini sekali. mau nanya, Bu. Ya. Itu yang 2.700 hektar itu untuk apa ya, Bu, nantinya? Untuk pemukiman atau misalnya dibangun gardu listrik baru atau kayak gimana, Bu? Oke, nanti di situ bakal dibuat pemukiman, Pak. Pemukiman Oh, di mana pemukiman. perhitungan daya listriknya sudah sesuai dengan kebutuhan gitu. Berarti penyerama itu, Bu, kayak apa sih? Kan itu pertumbuhan jumlah penduduk berarti terkonsentrasi di satu titik itu dengan dibangunnya pemukiman baru, berarti menyamaratakan penggunaan listrik untuk setiap daerah. Iya, oke, boleh. Yang pertama tadi kalau Pak Syafruddin bilang menyeimbangkan ya, mengoptimalisasikan berarti ya, optimalisasikan jumlah kebutuhan listrik. Oke, boleh. Kalau tadi siapa yang jawab? Maaf. Pak Dani ya? Dan Pak Dani ya? Gimana, Pak? Kalau Pak Dani? jadi untuk apa sih, menyamaratakan di setiap daerah itu penggunaan listriknya. Oke, memastikan pendistribusian listrik itu sesuai gitu ya, dengan kebutuhan gitu ya? Iya. Oke, sip. Pendistribusian listrik boleh, sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi yang mungkin ingin menyampaikan? Ingat clue-nya tidak ada yang salah ya. Yang perlu dipastikan adalah logik, intinya logik ya, sesuai nggak dengan, study case yang dihadirkan atau masalah yang dihadapi gitu ya, teman-teman. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Syafruddin dan Pak Dani. Bu. Ada menyampaikan lagi Pak, boleh? Gimana Pak? Ya, tadi menyambung yang Pak Dani sampaikan, kan Ya. di situ ada constraint soal 2.700 hektar Bu ya. Berarti 2.700 hektar itu kan untuk 50 tahun. Ya. Berarti saya kira ada constraint satu lagi bahwa dalam 50 tahun itu pertumbuhan jumlah penduduknya diharapkan tetap terpenuhi oleh 2.700 hektar tadi Bu. Tidak melebihi. Oke, berarti adanya perhitungan penyesuaian kapasitas pertumbuhan penduduk dengan lokasi pilot itu ya Pak ya? Maksud Bapak pilot location Betul, Bu. apa itu ya? Oke. Sip, Ya, betul. jadi pengendalian pertumbuhannya supaya tidak melebihi kapasitas 2.700 hektar tadi. Bisa. Sip, boleh Pak. Bisa masuk juga. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Kapasitas lahan. Oke, nah ini sebenarnya sudah sangat meng-capture nih, tinggal teman-teman mau pakai yang mana. Jadi yang pertama sudah jelas, yang pertama mengoptimalisasikan jumlah kebutuhan listrik. Kenapa tujuan ini cocok untuk case ini ya? Kita lihat tadi kan sudah pertumbuhan penduduk meningkat ya, sebenarnya hampir sama sih sama yang kedua. Jadi supaya ketika teman-teman di sini ya, case-nya adalah kan dia adanya pertumbuhan penduduk kemudian berakibat pada peningkatan daya listrik ya, kebutuhan daya listrik. Jadi secara nggak langsung kita harus bisa menghitung dengan baik, kira-kira berapa sih kapasitas yang kita miliki sekarang atau 50 tahun ke depan, apakah bisa memumpuni gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dari apa yang terjadi karena pertumbuhan penduduk tersebut gitu ya, seperti itu. Ini boleh dipakai ya, jadi teman-teman tinggal mau pakai yang mana bebas, ya. Yang penting clue-nya adalah dalam menentukan tujuan tuh teman-teman harus ibaratnya meng-capture permasalahan dengan baik, jangan sampai melenceng ke mana-mana gitu. Kalau yang 3 ini masih oke. Yang pertama mengoptimalisasikan jumlah kebutuhan listrik, iya udah pasti ya. Karena kita harus optimalnya berapa sih untuk memenuhi peningkatan
pertumbuhan penduduk tersebut, itu udah pasti harus perlu dihitung. Kemudian yang kedua kita harus memastikan pendistribusian listrik sesuai dengan kebutuhan. Ya, perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai kurang, berarti kan tidak, terdistribusi dengan baik gitu ya. Makanya ini harus definisikan juga dengan baik atau bisa dijadikan sebagai tujuan dalam, meng-capture permasalahan di study case ini. Kemudian ada juga pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk yang sesuai dengan kapasitas lahan. Ya, perlu dilakukan. Kenapa? Kalau tidak dikendalikan pertumbuhan jumlah penduduknya, nanti ke depannya apa? Nanti kurang lagi lahannya. Akibatnya apa? Lahannya juga, selain lahannya juga terus, tadi balik lagi ke daya listriknya apakah bisa terpenuhi lagi atau tidak gitu ya, makanya ini harus didefinisikan dengan baik. Nah, dari 3 ini silahkan teman-teman nanti kalau misalnya mau pakai yang mana, yang menurut teman-teman sesuai itu, dengan hasil pengamatan teman-teman tuh yang mana gitu ya. Jadi masing-masing analis itu pasti akan memiliki, kemampuan meng-capture permasalahan tuh berbeda-beda, tapi yang paling pasti adalah dalam meng-capture permasalahan teman-teman harus logik, gitu ya, tidak boleh terlalu menyimpang dengan sistem nyata atau permasalahan yang teman-teman hadapi, gitu ya. Kalau yang 3 ini masih sangat masuk. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke kriteria keputusan. Sebentar. Oke, kriteria keputusan. Kira-kira apa yang akan dihadirkan dalam kriteria keputusan yang cocok, teman-teman? Dari berdasarkan, tujuan yang sudah kita definisikan, mangga. Yuk, kriteria keputusannya apa tuh kira-kira? Misalnya tadi ini diambil, mengoptimalisasikan jumlah kebutuhan listrik. Berarti kriteria keputusan yang dihadirkan seperti apa supaya tujuannya tercapai? Halo? Jumlah listrik yang dihasilkan selalu dalam 50 tahun itu selalu sesuai dengan jumlah penduduk saat itu. Oke. Berarti, adanya kesesuaian jumlah kebutuhan listrik dengan jumlah pengguna gitu ya, Pak, ya? Betul, Bu. Oke, sip, bisa. Ada lagi? Ada lagi, yuk. Boleh. Ya, teman-teman ada lagi? Yang lainnya boleh banget. Jika ada yang ingin menyampaikan, coba kita lihat apakah sesuai atau tidak, gitu. Yuk. Ingat, flow-nya di sini harus, tidak jauh dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita menekan pertumbuhan jumlah penduduk, boleh nggak? Masuk nggak kira-kira? Masuk, Bu. Masuk ya, oke. Menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Terus, ada lagi? Kalau saya mengurangi biaya penggunaan listrik, mengurangi, nggak bisa sih tapi ya kalau bisa aja cuman kalau dikurangi pasti kok nggak terdistribusi. Apalagi ya, coba kita lihat lagi. Kalau kita, eee, menurun bahasanya gini, kalau kita menurunkan, jumlah penggunaan atau penggunaan listrik, kira-kira bisa nggak? Di industri maupun rumahan? Nah, iya Bu, kayaknya bisa deh Bu, karena Iya. tadi ada yang kayaknya yang buat tujuan ini kita belum bahas mengenai Koinde kan ada yang 900 watt untuk perumahan, sedangkan industrinya ada di 15.000. Itu kan belum dipisah juga nih Bu, mungkin boleh di kriteria keputusannya jumlah dari perumahannya berapa. Jadi batas maksimal penggunaan daya listrik untuk rumah sama batas maksimal penggunaan listrik buat industri, termasuk banyaknya rumah dan banyaknya industri. Oke, berarti kita memberikan standar
penggunaan daya listrik ya untuk industri dan rumah tangga, betul gitu? Iya, kurang lebih gitu, Bu. Oke, sip. Menentukan standar kapasitas maksimal gitu ya. Daya maksimal deh, daya biar ini lebih enak. Listrik maksimal. Ada lagi? Bu, tentang industri ini di soal juga masih perlu ini Bu, sepertinya kejelasan jumlah industrinya berapa. Karena kan kalau untuk jumlah penduduk sudah ada, sekarang berapa, dan tingkat pertumbuhan tiap tahun berapa. Tapi kalau untuk yang industri sepertinya jumlahnya belum ada dalam soal. Oke, berarti gimana? Kalau itu dijadikan jadi kriteria keputusan bisa, Pak? Ya mungkin ini kita perlu membatasi jumlah industrinya sehingga tidak ini supaya sesuai dengan jumlah daya listrik yang dihasilkan ketersediaannya. Oke, betul Pak. Ditambah lagi ya, membatasi jumlah industri yang terlibat. Berarti rumah tangga kira-kira perlu dibatasi juga nggak? Kalau seperti itu teman-teman? Perlu, Bu. Kalau jumlah rumah tangga sesuai dengan jumlah penduduk, Bu, di soal kan sudah ada sekiannya itu, kalau nggak salah. Oke. Kalau kita hadirkan juga sebenarnya nggak masalah, boleh aja gitu kan. Jadi secara nggak langsung kalau kita membatasi jumlah, rumah tangga yang ikut terlibat secara nggak langsung kan jumlah pertumbuhan penduduk juga akan berkurang seperti itu. Benar, Pak? Teman-teman semua? Iya, Bu. Betul Iya, ya. Bu. Sip. Berarti kita membatasi jumlah rumah tangga yang terlibat. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Oke, cukup ya sepertinya. Jadi kalau mau ditambahkan, boleh banget teman-teman. Nah, sekarang pengukuran performansi. Nah, ini itu teman-teman dapatkan dari kriteria keputusan saja. Yang pertama adalah jumlah kebutuhan listrik yang tersedia dengan jumlah pengguna. Berarti ada apa di situ? Kira-kira? Berarti performansinya kapan dinyatakan bahwa misalnya nih, jumlah kebutuhan listrik yang tersedia sesuai dengan jumlah pengguna. Kapan dikatakan itu udah sesuai gitu? Berarti ketersediaan, benar nggak? Jumlah listrik, benar nggak? Jadi, jumlah kebutuhan listrik sesuai dengan jumlah pengguna. Terus ada lagi? Kita lihat lagi. Menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Berarti apa kira-kira performansinya? Penurunan jumlah penduduk, betul? Betul, Bu. Oke, adanya penurunan. Mungkin bukan penurunan, Bu ya. Karena jumlah penduduk kan cenderung meningkat. Mungkin tingkat pertumbuhannya di bawah yang tahun lalunya gitu. Tingkat pertumbuhan yang menurun, Bu. Oke, boleh. Ya. Adanya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Ada lagi? Iya, Bu. Ada lagi teman-teman? Coba lihat lagi. Dari sini pertumbuhan penduduk, kemudian menentukan standar daya maksimal. Berarti performansinya gimana? Performansinya berarti bagaimana teman-teman? Kalau di sini ada standar daya listrik maksimal untuk rumah tangga dan industri, berarti pengukuran performansinya gimana? Daya listrik maksimal. Gini, sebentar. Daya listrik maksimal yang digunakan oleh rumah tangga dan industri tidak melebihi standar. Ada lagi? Coba baca lagi. Oke, membatasi jumlah industri terlibat, berarti ada apa performansinya?
penentuan gimana Pak? Ya jumlah industri tidak melebihi batasan Bu. Oke, betul Pak. Melebihi batasan atau standarnya ya. Standar ketentuan yang sudah dibuat. Betul. Kemudian kalau yang rumah tangga berarti sama ya. Jumlah rumah tangga tidak melebihi batasan atau standar yang telah ditentukan. Performansinya. Kemudian ada lagi nih, membatasi jumlah. Oh, sudah. Oke. Sip. Sampai sini ada yang tanyakan dulu terkait dengan menghitung pengukuran performansi, teman-teman? Ada yang tanya? Enggak ditanya, teman-teman, jika ada yang ingin tanyakan? Teh Anissa, aman? Pak Asep? Teh Astari? Gimana? Aman Bu. Aman ya? Oke, Pak Bonal, Pak Dadan? Aman Bu. Ya, bisa tercopy dengan baik? Oke. Nah, selanjutnya adalah kontrol input. Jadi kontrol input di sini akan menghadirkan input-input yang bisa kita kontrol dengan baik gitu ya. Jadi atau masukan-masukan yang dihadirkan dalam penelitian dan dapat diestimasikan dengan baiklah jumlahnya, bisa kita kontrol untuk dihadirkan dalam pemodelan sistem yang kita definisikan gitu ya. Nah, kira-kira kontrol input yang cocok kita hadirkan apa nih teman-teman? Mungkin kalau jumlah penduduk bisa dikontrol nggak? Kemungkinan bisa. Bisa? Bisa nggak kira-kira? Dia masuk controllable atau uncontrollable input kira-kira? Menurut teman-teman? Uncontrol Bu, karena sulit dikontrol. Ya, susah ya, betul. Berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam kontrol input, betul? Betul Bu. Oke, coba lagi, capture lagi. Kemudian kalau kapasitas daya listrik yang dihadirkan bisa dikontrol nggak? Bisa Bu. Bisa ya, oke. Sip. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Coba. Standar kapasitas daya listrik untuk industri dan rumah tangga bisa dikontrol, teman-teman? Bisa dikontrol? Kapasitas listrik rumah tangga dan industri. Ada lagi? Rata-rata penghuni Bu dalam rumah. Oke. Jumlah penghuni ya? Tapi sudah ada sebenarnya di situ kan? Standarnya coba. Setiap rumah sudah ada. Berarti bisa sih sebenarnya dihadirkan, tapi di soal sudah disebutkan sih. Boleh. Berarti kapasitas huni rumahan ya Pak ya? Rumah gitu ya? Bisa. Coba cari lagi kira-kira apa lagi tuh yang bisa di-capture. Kebutuhan daya listrik udah masuk kapasitas. Kalau kebutuhan daya listrik untuk masing-masing misalnya rumah sendiri, kemudian industri sendiri bisa kan? Sudah ya tapi ya, ini standar kapasitas maksudnya. Betul. Ada lagi teman-teman yang mau di-capture? Kalau dari saya sih saya rasa udah cukup ini ya. Betul? Cukup Bu. Karena kalau pertumbuhan jumlah penduduk kita tidak bisa mengkontrol gitu ya. Oke, nah sekarang konteksnya berarti terjadi di mana nih? Sumatera Barat. Tepatnya di mana? Provinsi ya? Provinsi? Iya. Sumatera Barat.
Bisa sampai sini ya? Nah, kemudian kita masuk ke analisis hierarki sistem. Nah, analisis hierarki sistem ini berkaitan dengan, apa namanya, sebentar, sejauh mana ya, industri ini, apa namanya, berpengaruh gitu ya, atau kondisi permasalahan ini akan berpengaruh sampai sejauh mana gitu ya. Nah, berarti, yang paling kecil kira-kira apa teman-teman? Kan ada itunya ya, batasnya kan ya, batasan atau hierarki. Jadi ada yang seperti ini, masih ingat? Kemudian lebih luas lagi ya. Sebentar, ini susah sekali kecil. Oke. Kemudian lebih besar lagi, masih ingat nggak teman-teman? Dalam, mendefinisikan, apa namanya, hierarki sistem. Kira-kira hal ini terjadi di mana teman-teman? Halo? Yang pilot project Bu? Ya, betul Pak. Yang pertama kira-kira di mana? Di rumah dan industri. Iya, oke. Rumah tangga dan industri skala besar ya, dan industri gitu ya. Betul? Iya Bu. Kemudian berpengaruh ke mana? Permasalahan ini gampangnya gini nih, permasalahan ini ketika tidak selesai akan berimpact ke mana? Nah gitu kalau mendefinisikan hierarki itu. Oke, rumah tangga nih sudah, kemudian akan berpengaruh ke mana kira-kira? Luas lahan. Kota yang jadi pilot project Bu. Gimana? Kota yang jadi pilot project. Bisa, berarti Provinsi Sumatera Barat gitu ya? Sebelum Atau provinsi, kotanya? karena kan gubernur ini merencanakan dulu pilot project di sebuah kota. Nah, nanti di atasnya lagi baru provinsi. Oke, boleh. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Langsung ke provinsi, Bu. Soalnya nggak disebutkan kan itu di kota mananya. Oke. Yang 2.700 hektar itu, bukan ya, itu luas yang pilot project. Ya, betul. Lokasi pilot project gitu maksudnya ya? Iya. Oke. Kemudian setelah lokasi pilot project ketika nggak selesai akan berpengaruh ke provinsi ya? Betul. Ada lagi? Kalau nggak selesai lagi kemana tuh kira-kira? Ke negara. Belum ke negara, kira-kira kemana dulu? Kemana ya? Ke pulau mungkin? Bisa ke pulau. Mungkin, industri yang berkaitan dengan atau PLN, bener nggak? Iya. Bener ya? Oke, perusahaan listrik negara pasti berpengaruh dia kalau nggak selesai. Ini kita nanya ke PLN kenapa bisa seperti ini gitu ya. Kemudian ada lagi, setelah PLN nggak kelar lagi nih, akan kemana? Kira-kira? Baru ya ke negara, betul nggak? Kan berpengaruh ke pemerintah ya? Pemerintah pusat. Ya betul? Oke, seperti itu. Oke, nah ini mendefinisikan hierarki sistem. Sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyakan nggak terkait dengan analisis hierarki sistem? Atau masih aman? Jadi keyword-nya tuh gini aja, pokoknya teman-teman tuh dalam mendefinisikan hierarki sistem ketika kondisi ini tuh nggak selesai akan kemana aja nih pengaruhnya, berimpact-nya gitu ya. Makin besar kemana, makin besar kemana, gitu seperti itu. Nah, sudah analisis hierarki sistem, kita lanjut ke stakeholder. Nah, stakeholder adalah pihak yang ikut serta dalam,
menghadapi permasalahan gitu ya. Nah, stakeholder di sini kita ada beberapa hal yang harus kita definisikan. Yang pertama, problem owner, kemudian ada problem customer, kemudian ada problem user, dan ada problem analis. Oke. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa sih problem owner, apa problem user, apa problem customer, apa itu problem analis? Boleh? Kalau problem owner, Bu, penentu Mhm. arah, penyandang dana, atau pengendalian kebijakan, Bu. Oke, sip. Kemudian kalau problem customer? Kalau customer tuh, Dampak, itu Bu. orang yang terkena dampak dari kebijakan yang dijalankan, Bu. Oke, kalau problem user? Pengguna atau pengeksekusi keputusan. Oke, kemudian kalau problem analis? Itu, menganalisis masalah dan mengembangkan solusi yang akan disetujui atau ditolak oleh, problem owner-nya. Oke, sip, betul sekali. Jadi, benar ya yang disampaikan tadi. Jadi kalau problem owner sudah pasti dia yang akan, memiliki, apa ya bahasanya tuh, peran terbesar dalam mendefinisikan atau ketika kita mengusulkan suatu, apa namanya, usulan pemodelan sistem untuk menyelesaikan